Di sininya pakai jilbab, di sininya Saya aja laki-laki ininya panjang segini. Kalau ada perempuan ini ya maaf ya sayang ya. From deep in my heart. Serius, nggak bohong tau. Biasa sama cewek begitu. Loh, kalau sama cewek harus lembut, sama cowok, bro, yoi bro, cowok, nggak boleh. Beda. Kalau sama banci gimana sama banci? Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Sebetulnya Ustadz Maulana tidak terlalu seperti itu. Ulang sekali lagi ya. Sebetulnya Ustadz Maulana tidak terlalu seperti itu. Dikit aja deh. Dasar TV itu kan kerjanya jualan. Saya dari 2002 dengan TV sampai sekarang. TV itu kerjaannya jualan. Pengen nonton TV saja harus disetel, maka ustadznya disetel semua. Sebetulnya Ustadz Maulana nggak begitu, tapi dasar TV jualan ya begitu. Nggak gampang dakwah di TV. Belum dicaci maki sama yang nonton. Bapaan Ustadz ada di konser musik. Salah lagi. Judul acaranya Gebiar Ramadan, Tabligh Akbar, tapi isinya musik semua. Daripada nggak ada sama sekali, nyemplung ustadznya di dalam, berjuang mati-matian meskipun dicaci maki sama yang nggak ngerti. Kan yang kelihatan cuma di TV saja kan. Di balik itu bagaimana dakwah si ustadz dengan artis-artis yang lain? Ada, cuma kan nggak kelihatan, nggak diambil kamera. Enggak diambil. Siapa yang tahu? Enggak ada. Makanya serba salah kalau dakwah di TV, bukan serba benar, serba salah. Jadi salah aja. Ya maklum dah, pemain bola sama yang nonton kan kadang-kadang pinteran yang nonton. Nah, iya, Beckham udah lari capek itu Beckham, depan gawang dek meleset, goblok. Astagfirullahaladzim. Wah, itu Beckham udah lari setengah jam, cuma meleset sekali dikata-katain bego. Ada kepentingan, yang nonton taruhan soalnya. Itu dia. Loh kok dia yang taruhan, orang yang disusahin? Mending Beckhamnya dapet. Enggak. Itulah yang nonton. Coba yang nonton suruh main, boro-boro nendang bola, baru lari aja udah bagaimana dapat bola. Makanya kalau kita mau mengambil dari kisah dan sejarah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, tahu Luqmanul Hakim enggak? Luqmanul Hakim tahu? Namanya ada di Quran loh. Ya, namanya ada di Quran, surat Luqman. Kalau ada manusia yang namanya diabadikan di dalam Quran cuma dua, kalau enggak luar biasa, kalau enggak burengsek abis-abisan. Firaun contohnya. Nah ente mau nggak namanya diabadikan dalam Quran? Quran yang baru berarti lebih nggak bener lagi.
Karena Quran baru. Quran barunya juga udah nggak bener, apalagi nama kita ada di situ. Wah, udah kacau, nggak ada yang beres. Luqmanul Hakim itu kulitnya hitam. Kalau sudah bicara kulit hitam, perempuan mana ada yang mau? Itu juga yang mau nggak sadar, karena kepentok kepalanya. Kulitnya hitam, namun dari lisannya keluar kata-kata hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah apa? Wahai anakku, ketika engkau melakukan sesuatu yang menurutmu baik dan dalam pandangan Allah baik, terus saja kamu berjalan, nggak usah peduli apa yang orang katakan. Anaknya bingung. Jelas? Enggak. Persis kayak tadi. Jelas? Enggak. Akhirnya dikasih contoh sama bapaknya, bawa keledai, bawa kuda kecil. Bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Sampai di satu kampung, orang kampung bilang apa? Ini bapak nggak punya rasa kasihan sama anaknya. Masa anaknya yang kecil disuruh nuntun, bapaknya yang naik. Mereka dengar tuh berdua. Begitu lewat dari kampung itu, turun bapaknya, anaknya yang naik. Coba dengerin pendapat mereka. Jalan lagi, masuk ke satu kampung. Ternyata kampung ini berbeda pendapat. Apa yang mereka bilang? Dasar anak durhaka, kurang ngajar. Bapaknya disuruh nuntun, anaknya naik. Anak dari mana kayak wah, udahlah pokoknya bahasanya macam-macam. Keluar dari kampung itu, akhirnya turun dua-duanya. Kudanya ditarik, nggak ada yang dinaikin sama sekali. Lewat satu kampung, ternyata kampung ini berbeda lagi pendapatnya. Apa itu kampung bilang? Orang nggak tahu diri, masa bawa kuda nggak ditaikin sama sekali? Mau ngapain? Cuma dituntun-tuntun aja. Oh ya sudah, keluar dari kampung, dua-duanya naik, dua-duanya naik. Begitu masuk satu kampung lagi, orang kampung itu bilang apa? Dasar manusia tidak punya sifat kebinatangan. Masa kuda kecil dinaikin dua orang? Akhirnya turun. Kesel Luqmanul Hakim, digendong itu kuda sama dia dibawa. Begitu sampai satu kampung, orang kampung bilang apa? Orang gila, masa kuda naik manusia? Akhirnya berhenti di satu tempat. Apa Luqmanul Hakim bilang? Wahai anakku, engkau dengar apa yang mereka katakan. Ya seperti itulah kehidupan. Jelas ya Neng? Jelas enggak? Jelas? Seperti itulah kehidupan. Akhirnya beliau mengatakan, itulah yang aku maksud. Jika engkau menjalani sesuatu yang kau anggap benar dan menurut Allah, dalam pandangan Allah juga benar, jalan saja. Manusia hanya pandai menilai orang lain, tapi tak pandai menilai diri sendiri. Hidup yang paling capek itu kalau setiap hari suka ngukur orang. Jangan suka ngukur orang sama baju kita, nggak bakalan beres. Sepatu boleh kakinya nomor 31 sama-sama, tapi kan belum tentu depannya sama. Ada yang lebar begini, ada yang begini kakinya, padahal nomor 31. Nggak bisa kita ngukur orang pakai kesolehan diri kita. Sekarang ini banyak muncul panitia-panitia seleksi masuk surga. Muncul menganggap dirinya lebih baik, kelompoknya lebih baik. Yang tidak sama dengan dia neraka, yang tidak sama dia kafir. Ini bagaimana? Allah tidak buat panitia seleksi masuk surga. Enggak, Allah enggak butuh dan Allah enggak perlu. Cukup Allah saja. Wah, pakaian kamu tidak sesuai dengan syariat. Mau enggak kamu terlihat lebih mulia? Niatnya saja sudah salah, kepengen terlihat lebih mulia. Apa tidak salah itu? Kepengen terlihat lebih mulia. Salah. Secara akhlak udah nggak beres. Urusan mulia bukan pakaian tapi Allah. Tapi pakaian tetap sesuai dengan hukum syariat agama. Syariat agama yang mana? Jangan tertukar antara sunnah dengan budaya Arab. Nanti keliru, sunnah sama budaya Arab akhirnya kecampur-campur, bingung. Setiap negeri punya budaya, setiap tempat punya budaya. Perkara Rasul adalah perkara sunnah yang punya nuansa ibadah. Nah ini yang perlu dicari tahu.
Makanya kenapa kita butuh Quran dan kenapa begitu sangat hebat keputusan kampus ini untuk membuat mahasiswa-mahasiswinya wajib khatam Quran selama mereka kuliah di sini. Itu 5 menit lagi. Capek. Situ enak hahaha. Saya akan mikir. Ini kalau lagi begini lagi mikir lagi nih Pak, gue mau ngomong apa nih. Ngedownloadnya dikit-dikit soalnya gitu ya. Soalnya kalau ngedownload kilobyte-nya gede, panas. Pala pusing, makanya dikit-dikit diambil ya. Tapi kenapa kalau download film-film begituan mah kuat aja ya? Iya, aneh ya. Waduh. Ada yang baru nggak? Bluetooth dong, Bluetooth. Ada. Woi, yang baru. Bro, yang baru bro. Bokep sama nyokep. Urusan begini Pak, ternyata yang suka bukan cuma anak muda aja, yang tua juga pada demen. Bukan cuma santri aja, ustadz juga demen sama. Ya, ustadz yang mana? Yang ini, yang di luar enggak. Semuanya baik-baik. Ya, ini aja yang paling brengsek. 5 menit lagi. Neng, kalau di Jawa tuh panggil perempuan apa? Ndok. Hah? Nok. Serius? Nok. Bener lu? Serius? Nok. Ndok. Emang gua bapaknya Ndok? Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Amin. Belajar agama itu setelah kita tahu bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi belajar agama itu setelah kita tahu untuk mencari-cari salah di dalam diri. Itulah bijak dalam beragama. Sampai-sampai di dalam Quran kita disebut kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat. Kita disebut dengan sebaik-baik umat. Ayo biasakan diri kalau mendengarkan Quran jauh lebih dahsyat daripada mendengarkan lagu. Ya, kalau enggak bahaya buat keimanan. Susah, enggak bisa dengerin lagu susah bro. Ini dunia bro. Yoi. Di rumah kita matiin, anak kita butuh musik, otaknya untuk dirangsang menjadi cerdas. Kalau nggak salah begitu ya dokter ya. Untuk dirangsang menjadi cerdas, tinggal tergantung musiknya yang mana. Orang-orang barat bilang, kalau kepengen bayi di dalam kandungan menjadi bayi yang cerdas, dengerin musik klasik, Beethoven, Mozart dan segala macam. Islam lebih hebat, dengerin Quran. Dengerin Quran. Quran jauh lebih klasik. Iya, benar nggak? Beethoven kapan coba tahun berapa? Quran lebih klasik, dahsyat sumbernya. Serius, ada yang hamil nggak? Ada yang hamil? Hah? Belum? Ibu ada anaknya hamil? Maksudnya ada yang hamil nggak kakaknya gitu loh? Kasih tahu, hamil? Ya Allah sama siapa? Pasti suaminya. Ini gara-gara suka bercanda nih. Awas, jangan suka bercanda, apalagi sama yang belum jadi suami. Hati-hati. Quran kasih tahu hati-hati.
Ingat, di dalam diri kita ada akal dan nafsu. Quran lagi yang ngasih tahu. Nafsu itu pandai memutarbalikkan fakta. Contoh saja, suatu hari si Jeffrey duduk sama cewek. Ya, siapa? Yang duduk siapa? Kurang ajar lo si Jeffrey. Nggak sopan lo. Tuh ya, bro, penyakit orang yang sudah digelari itu seperti itu. Bergelar presiden, whatever deh, apapun itu, ustadz segala macam. Sekali waktu dipanggil nggak pakai gelarnya. Jeffrey. Itu kalau di Semarang, Jeffrey. Kalau di Tasikmalaya, Jeperi. Beda ya. Begitu dipanggil Jeffrey. Bukan Ustadz Jeffrey, enggak. Jeffrey. Si Jeffrey sakit hati. Berarti si Jeffrey sedang mengalami gangguan jiwa. Seseorang tidak akan jatuh hina meskipun tidak dipanggil dengan gelar dan jabatannya. Seseorang itu akan hina ketika ucapan dan perbuatan tidak sama. Itu sama kayak orang pergi haji, niatnya karena apa? Kalau Quran bilang, kalau orang pergi haji niatnya karena apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Monggo Pak, silakan. Ya, insyaallah, silakan. Biasanya kalau begitu ada tugas, ya kita saling meringankan. Jangan repot-repot bro. Kenapa baru sekarang lu kasih? Dari tadi harusnya. Oh ya, nggak bersyukur. Meskipun terlambat, tapi ada. Kan gitu. Ya, bersyukur. Woi, bro, nggak ada yang pakai buah bro. Ayo kita kembali lagi. Quran bilang di dalam diri manusia ada akal sama nafsu. Ini seru nih kalau ngomongin Quran paling dahsyat nih. Supaya kita semangat terus untuk baca Quran, lalu punya gairah yang hebat dan dahsyat untuk selalu mau dengerin Quran. Jangan sampai ini tidak seimbang, dengerin lagu dahsyat. Quran kasih tahu di dalam diri manusia ada akal dan nafsu, di mana akal pandai memutar balikan fakta. Si Jeffrey duduk sama perempuan, akal bilang, Jeffrey hati-hati. Akal, karena akal itu punya sifat selalu berpikir, makanya lahirnya ilmu. Jadi akal sama pikiran kalau dikawinin lahirnya ilmu. Tapi kalau akal saja, pikiran saja, nanti akal-akalan. Banyak orang berakal tapi yang ngakalin lebih banyak lagi. Ya, banyak orang pinter tapi yang minterin orang lebih banyak lagi. Karena akal sama pikirannya terpisah, nggak lahir ilmu. Ilmu yang memunculkan akhlak itu tadi. Terus nafsu bilang apa? Ya Allah, hari gini munafik kalel. Sebelah bro, hajar, sikat. Terlalu bernafsu jadi begini. Akal bilang apa? Nggak boleh, nggak boleh. Tahu dari mana nggak boleh? Akal bilang, kasih tahu nggak ya? Akal bilang, tanya ilmu. Kata ilmu, kalau laki-laki dengan perempuan sedang duduk berdua, maka yang ketiga setan.
Cuma masalahnya zaman sekarang, kadang-kadang setan gak ikut terlibat, tapi setan sering disalahin. Ayo, siapa yang sering nyalahin setan? Sabar ya, ini mah yatim belakangan nanti ya, yatim belakangan ya. Ini kita lagi seru nih ngomong gini nih, asik. Setan jarang terlibat, tapi setan sering disalahin. Si Jeffrey duduk berdua, setan belum datang, disikat abis-abisan. Begitu setan datang, ya Jack, payah lo ngeduluin gua jadi nggak ada kerjaan nih, nganggur akhirnya. Setan belum datang udah kesetanan, coba. Hati-hati. Eneng ya? Nok. Ya. Hati-hati. Kadang-kadang pakai jilbab suka nggak jaminan, nggak pegangan, tahu. Pegang ke jilbab, kelihatan belum nikah, orang masih mahasiswa, masih pegang. Di motor berdua. Cowoknya pinter lagi. Ya, motornya depannya diturunin. Di custom, dirubah. Jadi kan begini duduknya tuh. Jadi begitu ceweknya duduk kan begini terus akhirnya. Pinter loh, nyari motor ninja lagi, ya udah kan begini terus. Ya direm, rem. Gua tahu pikiran lo. Pengalaman enak aja lo. Pengalaman. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Ya, yang mampu bicara seperti ini Pak, mohon maaf kalau bukan pelaku siapa lagi? Udah begitu aja. Ini pasti pelaku. Kok paham betul detil-detilnya? Bohong kalau bukan pelaku. Mau kursus sama gue? Mohon maaf Pak, ini bahasa saya dengan mereka seperti ini. Saya ingat kata Rasul, bicaralah dengan bahasa kaum. Yang begini kan yoi bro. Gitu. Beda gitu kan ya. Aduh ya Allah ya Rabb. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Nggak akan jujur kalau masalah kantong ya. Banyak duit juga nggak akan ngomong. Begitu nggak punya baru ngomong-ngomong. Biasanya begitu memang. Lagi udah akhir bulan ya, ya Allah, wajah-wajah yang belum bayar semester ini kelihatan. Belum bayar semester, belum dapat kiriman, kosan juga ibunya udah ngamuk-ngamuk gitu. Kesian ya, aduh ya Allah, kesian banget nih, kesian. Oke, kita balik lagi. Quran memberitahu seperti itu. Quran memberitahu banyak hal. Ini adalah sebuah jawaban yang hebat dari apa yang dilakukan oleh kampus ini. Tujuannya cuma kepengen bikin kita selamat asbab dari Quran. Makanya tolong seimbangkan betul-betul. Jangan terlalu dahsyat kepada sebuah lagu. Begitu dengar Quran, sudah selesai. Apalagi kalau lagu-lagu yang bersentuhan dengan masalah ya. Benar nggak? Benar nggak? Begitu kita lewat tiba-tiba dengar, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tersesat. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Nggak pakai tepuk tangan. Jangan, please. Begitu dengar lagu ini, ya Allah gile, gue banget. Ya gue banget. Gue banget. Ada lagi bilang, gila lagunya kita banget ya. Kita, lo aja kali keluarga lo. Gitu. Aduh astagfirullahaladzim. Tapi begitu dengerin Quran ya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al bahru midadan li
بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Hafal? Ayo. قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله. Tadi enak tuh, butiran debu, kompak tadi tuh, kayak gitu tuh maksudnya, ya, ya oke ya. Halo, ya udah suratnya diganti ya, suratnya diganti. Qul huwallahu ahad, ayo. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dari umur berapa amalnya? Apalnya dari umur berapa? Mulai mencoba menghafal surat. Meskipun tidak harus bisa khatam hafidh gitu ya 30 juz, tapi minimal ada surat-surat penting yang kita bisa hafal, karena itu akan merangsang ini sangat luar biasa. Saya nggak ngerti bagaimana menurut kedokteran, tapi yang pasti ketika orang mencoba menghafal ayat-ayat Quran, ini rangsangannya hebat. Bukan cuma di sini, tapi ada connecting antara di sini dengan di sini yang akan nyambung. Ini yang kita butuhkan. Ini dibutuhin banget. Sangat dibutuhkan. Makanya kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Quran turun kepada beliau, tapi beliau masih senang mendengarkan bacaannya dari orang lain. Tuh, ya, ibu, maaf ibu, nanti begitu ibu sakaratul maut, ya bu ya, punya anak 3. Yang satu pinter nyanyi, yang satu pinter baca puisi, yang satu rajin baca Quran. Saya nggak bilang pinter baca Quran, tapi rajin baca Quran. Begitu meninggal sakaratul maut, kira-kira butuh anak yang mana? Yang nomor 3. Padahal sepanjang hidup anak yang nomor pertama yang paling diperhatikan. Kenapa? Potensi terkenal dan masuk TV ada besar 90%. Bisa nyanyi, bisa acting, wah, the most popular, ditunggu, senang orang tua. Sampai nggak sekolah pun nggak apa-apa, bolos boleh nggak apa-apa, silakan. Begitu ibunya bapaknya, kan nggak mungkin anak yang pertama. Bapak ibu mari kumpul sebentar, saya akan menyanyikan lagu yang terakhir untuk bapak. Saya kan nggak mungkin. Loh mungkin nggak? Nggak mungkin. Tiba-tiba anak nyanyi, kamu kok seperti hantu terus menghantui aku, kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku, kamu gak bergelimangan hang harta, kamu bukan putri raja dan juga bukan Cinderella, tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan, bukan maafin aku, I'm sorry say goodbye. Gak mungkin. Itu orang tuanya, aduh astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf, saya bukan maksud ngelucu loh, tapi nggak tahu kalian ketawa, itu bukan urusan saya. Saya hanya cerita, menimbulkan efek tawa, itu tanggung jawab masing-masing. Kan isi di luar tanggung jawab percetakan, kan begitu aja. Saya cuma cerita kok, memang kenyataannya begitu. Terlepas menimbulkan efek tawa, itu masing-masing saja selera humor, ya kan ya? Nah gitu. Kan nggak mungkin anak yang kedua yang baca puisi, nggak mungkin. Tapi pasti anak yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litu'adhira qawman ma'udhira aba'uhum fahum. Yang ini yang dibutuhin.
Yang ini sayang yang dibutuhin. Makanya maaf kalau bisa nanti kepengen cari calon suami, tes baca Quran. Sorry bro. Sorry. Loh, salah nggak kalau mereka punya aturan syarat seperti itu? Salah kurang. Lo lagi ya, 3 kali lo, gue hitungin lo. Tidak salah. Tiba-tiba kalian kepengen, Mas, nanti kalau kamu melamar saya, aku mau kamu bacain aku surat Ar-Rahman. Cocui. Itu romantisme syariah. Ada nggak ya romantis syariah ya? Itu romantis syariah bro. Itu wah. Tanya, kenapa sih kok kamu kepengen dibacain surat Ar-Rahman? Gak tahu, aku suka banget. Dari suratnya saja Ar-Rahman. Artinya, aduh, pokoknya luar biasa deh. Kan ABG kalau ngomong gitu. Tahu. Aduh, ya Allah ya Rabb. Tantangan bro. Yoi nggak bro? Tantangan. Cair. Siap, kapan ngelamar? Tapi aku maunya kamu hafal. Ya, gubrak. Aduh, asik kan? Kamu dilamar dengan surat Ar-Rahman. Ya Allah, kebayang nggak coba? Di hadapan 2 keluarga besar, kamu dibacain surat Ar-Rahman sebagai sebuah bentuk lamaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gantian bro, gantian. Dia kan surat Ar-Rahman. Kita minta sama dia. Kalau kamu betul-betul yakin akan mau menjadi istri saya dan tunduk di bawah hukum saya, setelah saya baca surat Ar-Rahman, saya juga mau kamu baca surat An-Nisa. Saya panjang amat. Curang. Loh, karena surat Ar-Rijal kan nggak ada. Ada nggak surat Ar-Rijal? Nggak ada. Makanya Ar-Rahman cukup. Kamu An-Nisa. Hah? Ya kan sebenarnya bukan masalah panjang, masalah sungguh-sungguh apa enggak kan begitu. Lo serius ngasih sebenarnya? Ya. Gitu aja. Ya Allah ya Rabb. Kita kalau, oh ya yang di atas, Assalamualaikum. Yang di atas belum disapa, ya Allah. Subhanallah, penampakannya banyak luar biasa, Masya Allah. Sehat. Ya didadahin dia pulang. Neng mau kemana Neng? Hah? Gak jadi kan jadi duduk. Gak apa-apa sayang. Kalau memang ada keperluan, ya jangan sampai keperluan itu menghalangi kalian. Apalagi keperluannya sangat luar biasa. Terutama keperluan ke kamar kecil, apa segala. Gak usah ditahan-tahan, ya silakan. Bebas saja, bebas. Asik aja. Ya. Jadi kalau kita bicara Quran tuh subhanallah. Makanya saya kaget gitu. Ketika Quran itu menjadi satu ukuran, gitu kan, yang wajib dilaksanakan. Lalu kemudian poin utamanya untuk menggapai akhlak yang bagus. Masya Allah. Lalu kemudian di dalamnya ada praktek untuk apa? Sebagai usaha pertama diajarkan dari bentuk kasih sayang yang muncul dari akhlak cinta kepada anak yatim. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini gak main-main loh. Ya Allah ya Rabb. Ada yang tahu surat, ada yang tahu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW cinta kepada anak yatim? Kesini 100.000 buat pulsa. Ayo. Serius, cowok cewek. Serius. Nggak ngomong bohong nih. Serius. Tenang, gue masih ada lebihnya amplopnya. Tenang aja. Ayo. Sini bro. 1. Aduh, pegal. Maaf. Siapa lagi? Ayo. Cepetan. Biasanya cewek tuh paling berani loh. Ayo. Tapi ternyata di kampus ini laki-laki tetap menguasai. Luar biasa. Apa hubungannya? Masya Allah. Silakan. Asik. Sehat bro. Sehat? Ya. Boleh pinjem halo?
Halo, halo, dua. Halo, halonya dua. Asik. Korban pertama. Oh, suatu saat yang namanya manusia harus senang dikorbankan. Berarti dia mengambil sifat Ismail. Hafal nggak surat yang Nabi Ismail mau dipotong? Hah? Belum. Terus ngapain kesini kalau begitu? Kan tadi cuma pancingan aja. Tadi cuma pancingan, kata-kata menjebak supaya pada naik. Pertanyaannya bukan itu sebetulnya ya. Sabar, tenang. Kayak gini deh. Artinya aja artinya. Kan waktu itu Nabi Ibrahim ngimpi, ya kan? Nabi Ibrahim siapa? Ya, ayahnya Nabi Ismail. Kata siapa? Bukan. Hah? Iya deh ya. Gimana sih? Kalau di Salso ada. Sorry, asmunipun pinten? Asmoni kan. Pinten? Hah? Asmo. Asmonipun pinten? Sinten. Hah? Sinten. Apa bedanya sinten sama pinten? Ya, kalau pinten itu berapa? Oh, kalau pinten berapa? Kalau sinten? Siapa? Sinten itu yang nyanyi. Nyenen tawongonali. Salah. Seneng banget sih ngeritik orang salah. Dasar mahasiswa. Oke bro, ceritanya gimana? Kan Nabi Ibrahim mimpi tuh, ya. Kan ngomong sama anaknya. Ngomongnya gimana? Ya ngomongnya. Jangan bikin malu mahasiswa, ayo. Nah apa? Ceritanya Nabi Ibrahim dapat mimpi kan cerita sama anaknya. Nak, saya dapat mimpi dari ya. Emang panggilnya nak? Nabi Ibrahim bukan orang Jawa. Ya, anakku. Ya terus? Kan dapat mimpi kan dia cerita ke Nabi Ismail bahwa dia dapat perintah untuk apa mengorbankan Nabi Ismail. Iya dalam mimpinya tuh apa? Aduh, belum tahu. Kurang tahu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami alba'uka fanzur madza tara. Tuh. Udah dikasih tahu tuh. Ayo artinya. Enggak tahu Ustaz. Oke. Ya udah. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa Rasulullah mencintai anak yatim? Alasan apa yang membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok cinta sama anak yatim? Bukan kamu, ini. Sabar. Oke bro. Karena diperintahkan oleh Allah melalui surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Coba sekarang ente baca artinya, ada kolerasinya enggak? Coba. Artinya enggak hafal ya. Ya, gimana? Aduh, wah. Kamu sepakat dengan jawabannya? Kayaknya sepakat kalau lihat dari wajahnya. Iya, sepakat nggak sama jawabannya? Sepakat sama jawabannya. Oke, biar adil ya. Nama ente siapa bro? Rian Ustaz. Ya? Rian. Rian ya? Gile Rian bro. Asik. Maaf namanya siapa? Sofa. Kamu bawa sofa kemari? Nggak berat emang? Allah. Oke, ini baca Qur'annya, Sofa baca artinya. Kira-kira nyambung nggak dengan yang jadi pertanyaan tadi? Coba deh Sofa deh. Gak hafal artinya. Nggak harus hafal, tapi nyambung. Ya, artinya. Nggak usah kata per kata kamu hafal, nggak usah, artinya aja. Garis besarnya, globalnya. Artinya sayangilah anak yatim dan jangan kau mengherdiknya. Jangan kau mengherdik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa artinya? Gak tahu, lupa.
Kalau lupa biasanya nggak inget ya. Iya. Oke, ada yang bawa Quran. Biasanya akhwat tuh paling senang baca Quran. Akhwat pinjam sebentar, kejauhan yang itu. Keburu asar nanti kalau yang dari belakang. Oke. Ya, makasih ya. Silakan dicari. Tapi kamu nggak dapat pulsa, nggak apa-apa ya. Dapat nomor telepon aja deh. Nomor telepon pemadam kebakaran. Ya. Artinya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Oke, suaranya mendemas kayak di dalam laut. Oke, maaf ya. Oke. Kira-kira nyambung nggak? Kan pertanyaannya, hal apa, alasan apa yang membuat Rasul kok suka sama anak yatim? Sementara kalau surat Al-Ma'un di sini, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kira-kira nyambung nggak, bro? Enggak. Nyambung nggak? Enggak. Nggak. Terus kenapa dijawab? Kan yang jawab dia, saya kan. Oh, yang jawab ini. Lo bro. Kan belum jawab. Oh, iya ya. Kalau kamu apa? Kan karena Nabi Muhammad SAW sendiri itu terlahir sebagai anak yatim. Suratnya apa? Oke, kamu buka surat Ad-Duha. Coba baca surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau sayu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Stop. Kamu baca artinya alam yajid kayatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Coba. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah aku mendapati kamu dalam keadaan yatim, lalu aku memberikan perlindungan kepada kamu. Oh, ini yang menjadi dasar Rasul suka kepada anak yatim.